Tapi, Beo Eliana menunggu perkataan Lisa selanjutnya. Lisa menatap Eliana dan Deon bergantian. Dengan hati-hati dia pun bertanya, tapi tidak bisakah jangan pinta aku untuk menikahi Deon sebagai balas budi? Sudah Deon tebak akan seperti ini. Entah terlalu cepat mengutarakan hal itu atau memang Lisa tidak akan membuka hatinya untuk siapapun. Tapi kemunculan Kinan sungguh membuat Deon resah. Lisa, ini bukan balas budi. Ini demi kebaikanmu, ucap Eliana dengan lembut. Lisa menunduk melihat perutnya yang membesar dan sebentar lagi melahirkan. Haruskah dia kembali ke Indonesia? Lebih baikkah berurusan dengan devil macam Kinan? Atau tinggal di sini bersama malaikat namun semakin besar juga nanti Lisa harus membalas budinya. Dia sungguh dilema. Hingga tanpa terasa air matanya menetes. Hei, jangan menangis. Sontak Eliana beranjak untuk mendekat. Namun Lisa segera mendongak dan mencegahnya. Di sana saja, Tante. Cegahnya tegas. Membuat Eliana berhenti. Dia cukup terkejut mendapat penolakan dari Lisa namun akhirnya dia duduk kembali dengan ragu. Lisa mengusap air matanya. Dia merasa tidak enak telah refleks melakukan itu. Aku baik-baik saja hanya terharu karena tante begitu perhatian padaku, kilahnya dengan terbata-bata. Dia tidak ingin mendengar apapun lagi. Dia takut lepas kendali dan berbicara kurang baik. Jadi kini memilih beranjak dari kursi makannya dan berpamitan. Lisa, mau kemana? Makananmu belum tersentuh sama sekali, cegah Wira. Aku sudah kenyang, ayah. Aku mengantuk. Lisa berkilah. Lalu pandangannya berpindah pada Deon. Terima kasih Deon sudah mengantarku. Maaf merepotkanmu. Ah, itu. Lisa pergi sebelum Deon menyelesaikan bicaranya. Membuat pria itu semakin merasa tidak enak hati menatap punggung Lisa yang menjauh dan hilang melewati pintu keluar. Mereka bertiga saling pandang, bingung dengan keadaan saat ini. Tante, harusnya jangan membahas itu, ucap Deon. Eliana mendesah lesu. Aku pikir selama ini Lisa nampak nyaman denganmu. Jadi aku berani mengatakannya. Lisa bahkan masih mengandung anak Kinan. Tidak seharusnya membicarakan pertunangan apalagi pernikahan, sahut Wira menengahi. Mereka bertiga kembali terdiam berpikir sesuatu. Apa tidak sebaiknya tante katakan yang sebenarnya? Mungkin hati Lisa lebih baik saat mengetahui kalau tante adalah ibu kandungnya. Setidaknya dia tidak mengatakan mengenai balas budi, tidak salah ucapan Deon. Waktu 6 bulan dirasa cukup untuk melakukan pendekatan antara ibu dan anak. Aku takut kalau kenyataan ini justru menjauhkanku dengannya. Sejauh ini dia selalu menganggap Sonya adalah ibunya. Dia sama sekali tidak pernah cerita kalau dia dan Diana beda ibu. Tatapan Eliana menerawang mengingat reaksi Lisa setiap kali dia menanyakan mengenai ibu pada wanita itu. Lisa seringkali menghindari pembahasan itu. Seolah-olah Lisa enggan membicarakan sosok ibu. Ini salah aku, seharusnya sudah aku katakan dari kecil mengenai identitasmu, sahut Wira merasa bersalah. Tidak,
Aku yang bersalah telah pergi. Pantas saja jika dia tidak menginginkan aku sebagai ibu kandungnya. Lalu kapan? Lisa cepat atau lambat harus tahu, tanya Deon mendesak. Sungguh dia tidak tega jika melihat Lisa sedih seperti tadi. Balas budi. Deon tidak mengharapkan itu. Dia sudah tertarik pada Lisa jauh sebelum dia menolongnya. Hanya saja kini lebih ingin memiliki karena sudah terlalu nyaman melihat senyum dan tawanya. Nanti setelah Lisa melahirkan. Aku takut kenyataan ini berpengaruh pada kandungannya, jawab Eliana. Wira mengangguk setuju. Swan Family, sebuah keluarga terpandang di Singapura, ungkap Jeff setelah menemukan data berdasarkan logo yang tertera di belakang mobil putih tadi. Keenan mengusap rambut basahnya. Dia baru saja selesai mandi lalu bergabung di sofa. Swan, bukankah itu keluarga Gabriela? Ada banyak marga Swan, Tuan, ujar Jeff sambil terus memainkan tablet di tangannya mencari data yang lainnya. Tapi tidak ada salahnya bertanya pada Gabriela. Jeff mengangguk setuju. Keenan beranjak hanya untuk mengambil ponsel di atas nakas, lalu kembali duduk satu sofa dengan Jeff. Dia meletakkan handuk kepala sembarangan kemudian menghubungi Gabriela. Halo, Keenan. Kamu pasti merindukanku, kan? Teriakan Gabriela cukup buruk menyapa telinga Keenan hingga pria itu menjauhkan sedikit benda pipi itu. Bisa pelankan suaramu. Telingaku masih berfungsi normal, sahut Keenan sedikit kesal. Oke, ada apa menelponku? Bukankah di sana sudah larut malam? Tidak bisa tidurkah tanpa mendengar suaraku? Astaga! Keenan menggaruk pelipisnya. Jeff yang duduk tidak jauh masih dapat mendengar sedikit percakapan Gabriela dari ujung telepon. Memang terdengar menjijikkan baginya. Hehehe, katakan. Aku sedang di jalan dan menepi karena kamu menelpon. Keenan mendehem lebih dulu untuk mengganti mode emosi menjadi serius. Aku ingin bertanya soal logo milik keluargamu, Swan, apakah simbolnya adalah elang dan perpaduan huruf SW? Iya. Aku rasa logo itu ada di dokumen perusahaan yang sering aku berikan padamu. Keenan menutup lubang suara dengan tangan dan berbicara lirih pada Jeff. Cek dokumen perusahaan Gabriela. Ada logo di sana. Jeff pun segera mencari kiriman email dari Gabriela untuk melihat dokumen di sana. Memang ada apa? Tiba-tiba kamu bertanya soal itu. Keenan terdiam sesaat melihat dokumen online yang Jeff tunjukkan dari layar tablet. Benar, itu adalah logo yang sama dengan logo di mobil tadi. Aku melihat Lisa, ucap Keenan lirih. Lalu apa hubungannya dengan logo Swan? Terdengar suara Gabriela yang sedikit berubah setelah Keenan berkata Lisa. Lisa menggunakan mobil putih dengan logo itu di belakang mobil. Sayangnya tadi aku gagal mengejar. Kurasa mereka memanipulasi mobil supaya aku salah mengejar. Karena itu aku mencoba mencari arti simbol SW. Akhirnya aku menemukan Swan, ungkap Keenan panjang lebar. Namun belum ada tanggapan dari ujung telepon. Gabriela diam tidak menjawab. Tentu kenyataan itu cukup mengagetkannya. Karena tidak ada respon, Keenan langsung menembak Gabriela.
Kamu yakin selama ini tidak tahu menahu soal di mana Lisa? Gabriela masih diam, membuat Kinan semakin mencurigainya. Gabriela, katakan dengan jujur. Atau selama ini Lisa pergi karena dibantu oleh keluargamu dan kamu menjadi dalang di balik kejadian ini? Tuduhnya. Aku tidak tahu itu, sungguh, jawab Gabriela lemah karena dia sendiri juga sedang bingung. Aku tidak percaya, sahut Kinan. Lalu bagaimana caranya supaya kamu percaya? Aku sungguh tidak tahu. Terdengar nada pasrah dari ujung telepon. Tapi Kinan tidak akan melepas begitu saja. Jika memang bukan Gabriela, tapi setidaknya wanita itu memiliki akses untuk menuju tempat tinggal keluarga Swan di Italia. Datanglah ke Italia malam ini. Aku ingin kamu mengajakku ke rumahmu yang ada di Italia. Kita lihat apakah ada Lisa atau tidak. Kalau kamu tidak mau, itu artinya kamu memang sengaja menyembunyikan istriku. Gabriela mondar-mandir di apartemennya. Dia memutar-mutar ponsel sedari tadi setelah menutup panggilan telepon dari Kinan. Benar Kinan, aku harus ke Italia. Setidaknya aku harus menemui Lisa lebih dulu sebelum Kinan yang menemukannya, monolongnya. Tapi dia semakin tidak mengerti, jika memang Eliana yang membantu Lisa pergi, apa alasannya? Ada urusan apa Momi membawa Lisa? Ini sungguh tidak masuk akal. Gabriela merasa harus segera ke sana untuk memastikan semuanya. Javier satu nama yang selalu siap sedia membantunya. Dia pun memposisikan ponsel dan siap menghubungi asisten pribadi Eliana. Tapi segera Gabriela urungkan niatnya. Tidak. Aku tidak mungkin memakai pesawat milik Momi. Dia akan mengetahui kedatanganku. Dia pasti akan menutupi semuanya. Jika memang tidak main rahasia, pasti Momi sudah bicara padaku sejak saat itu. Gabriela berpikir keras. Opa Damian. Pekiknya menemukan orang yang bisa membantunya. Wanita itu pun langsung menekan kontak Damian lalu menjatuhkan Dean di sofa sambil menunggu panggilannya diangkat. Halo, Opa, tampan sapa Gabriela saat sang kakek sudah mengangkat teleponnya. Tumben menelpon Opa. Pasti minta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh momimu, ya? Tepat sasaran. Damian memang terkesan keras, namun dia lembut pada Gabriela yang sudah dia anggap sebagai cucunya. Hehehe, Opa paling mengerti mauku. Katakan ada apa? Opa, pinjamkan aku pesawat. Aku ingin ke Italia sekarang. Gabriela berkata dengan nada manjanya seperti biasa. Loh, memangnya kenapa dengan pesawat milikmu? Aku ingin membuat kejutan untuk Momi. Kalau pakai milik Momi pasti orang-orangnya akan memberi kabar dan tidak jadi kejutan lagi, dong. Terdengar dengusan dari seberang telepon. Baiklah, sekarang kamu di mana? Jawab Damian kemudian. Aku di Indonesia, Opa, jawab Gabriela riang. Nanti orang Opa akan menghubungimu jika pesawat sudah siap. Oke, Opal cinta Opal. Gabriela beranjak dari sofa setelah mengakhiri panggilan dengan Damian. Lalu bergegas membereskan barang-barang bawaan. Fajar telah menyingsing.
Eliana masuk ke kamar Lisa mendapati anaknya masih tidur. Dia pun mendekat dan duduk di sisi ranjang dengan pelan, berharap kehadirannya tidak mengusik tidur lelap Lisa. Dilihatnya wajah itu. Hatinya pedih mengingat puluhan tahun tidak bisa merawat Lisa, mencurahkan kasih sayang. Terlebih saat mengetahui anaknya itu menikah dengan pria yang selalu menyakiti. Jadi saat Tuhan kembali mempertemukan, Eliana bertekad ingin membahagiakan Lisa dari segala sisi. Tidak akan aku izinkan papa mengusiknya, tekadnya dalam hati. Sosok Damian masih sedikit dia takuti, tapi dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Memberi pengawalan ketat pada Lisa secara diam-diam. Merasakan ada dengusan keras, Lisa pun terusik dan menggerakkan kelopaknya lalu perlahan membuka tirai mata. "Selamat pagi, Ibu Hamil," sapa Eliana begitu lembut saat menyadari Lisa mulai terbangun. "Tante." Lisa mengulet sedikit dan menguap. Kemudian dia menarik tubuhnya untuk duduk dan bersandar di headboard. "Apa sepulang dari rumah sakit kamu belum merasakan kontraksi lagi?" tanya Eliana penuh perhatian. "Belum." Eliana mengusap lembut perut Lisa. Dia merasakan perutnya bergerak-gerak, membuat bibir mereka merekah. "Maafkan tante soal semalam, Lisa." "Tidak apa-apa tante. Aku hanya mengantuk jadi masuk ke kamar lebih awal." "Jangan lagi bahas mengenai balas budi, tante tidak menginginkannya sama sekali," pinta Eliana. Saat seperti itu, pintu kamar yang setengah terbuka diketuk. Lisa dan Eliana pun menoleh ke arah sana. "Ada apa, Bi?" tanya Eliana. Wajah sang bibi nampak resah. Dia berjalan gugup untuk mendekat. "Ada apa? Kenapa bibi seperti itu?" tanya Lisa heran. Sang bibi melihat Lisa kemudian beralih ke Eliana. "Nyonya. Ada tamu di bawah," ungkapnya. "Tamu?" Eliana terlihat berpikir sejenak. "Aku tidak ada janji temu dengan siapapun di rumah ini." Pelayan itu pun maju untuk berbisik, "Nona Gabi." Kini giliran Eliana yang membelalak dan panik. Bagaimana dia tidak melanjutkan perkataannya dan memilih untuk keluar dari kamar Lisa tanpa berpamitan. "Ada apa, Bi? Kenapa Tante Eliana nampak gugup?" tanya Lisa tidak dapat menebak situasi. "Nona sebaiknya di kamar saja. Saya permisi." Pelayan itu membungkuk dengan hormat lalu bergegas keluar kamar dengan menutup pintu kembali meninggalkan Lisa yang masih nampak bingung. Sementara di bawah, Gabriela baru saja meminum coklat panas untuk menyegarkan otaknya setelah perjalanan dari Indonesia menuju Italia.